Gue mau nanya dulu nih bre ke lu. Kalau lu dengar nama Michoacan, yang kebayang di kepala lu itu apa sih? Tempat biasa di Meksiko atau wilayah yang dari dulu udah jadi arena perang kartel tanpa henti? Karena kenyataannya daerah kayak Tierra Caliente itu bukan sekedar wilayah geografis di sana. Itu tempat di mana hukum sering kalah sama kekuasaan dan di mana kelompok-kelompok kriminal bisa tumbuh, berubah, bahkan menyamar jadi sesuatu yang kelihatan baik. Dan salah satu contoh yang paling menarik dan juga paling kontradiktif dari semua itu adalah kelompok yang namanya cukup unik, yaitu Los Viagras. Dalam beberapa minggu terakhir, operasi gabungan antara polisi Michoacan dan militer Meksiko kembali diarahkan ke kelompok ini, yang artinya satu hal, mereka bukan sekedar kelompok kecil yang lewat begitu aja. Mereka udah jadi pemain yang cukup besar sampai negara harus turun tangan langsung. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kelompok ini bisa sampai di titik itu? Kalau kita mundur ke sekitar tahun 2010, situasinya di wilayah Michoacan dan Guerrero itu lagi kacau banget. Kartel saling sikut buat ngerebut wilayah, sementara pemerintah juga lagi perang terbuka melawan narkotrafik. Di tengah kacauan itu muncul tekanan dari luar, salah satunya dari Los Zetas yang lagi coba ekspansi ke wilayah strategis ini. Tapi yang menarik, perlawanan justru datang dari dalam. Kartel lokal mulai pecah. Salah satu yang paling penting adalah konflik internal di Kartel de los Valencia yang akhirnya menciptakan celah buat lahirnya kelompok baru. Dan disinilah cerita dari Los Viagras itu mulai terbentuk. Salah satu tokoh kunci di awal adalah sosok yang dikenal sebagai El Ingeniero. Dia awalnya bagian dari jaringan lama, tapi hubungan internal yang rusak bikin dia akhirnya mutusin buat jalan sendiri. Dan kayak banyak cerita di dunia kartel, keputusan itu bukan sekedar pindah haluan, itu berarti membangun kekuasaan baru dari nol. Di fase awal kelompok ini bahkan belum punya nama yang jelas, tapi satu hal udah kelihatan, cara mereka bekerja itu brutal banget. Mereka nggak main setengah-setengah, kekerasan dipakai bukan cuman buat bertahan, tapi buat ngasih pesan. Dan pelan-pelan orang-orang itu mulai bergabung. Sisa-sisa dari kelompok lama, termasuk pecahan dari La Familia Michoacana, itu ikut masuk. Dari situ strukturnya tuh mulai kebentuk, bukan lagi sekedar geng kecil, tapi organisasi dengan tujuan yang jelas, yaitu kontrol jalur narkoba dan yang kagak kalah penting, menguasai ekonomi lokal lewat pemerasan. Nah, soal nama dari Los Viagras ini sendiri ada cerita yang agak nyeleneh. Katanya itu muncul sebagai sindiran karena reputasi anggotanya yang identik dengan pil biru atau lu tahu yaitu fentanyl. Tapi jujur aja nama itu cuman permukaan. Yang bikin mereka kuat bukan namanya tapi strateginya. Mereka ngikutin pola operasi yang mirip sama kartel besar kayak Los Zetas. Struktur militan, kontrol wilayah ketat, tapi dengan satu keunggulan, yaitu akar lokal yang kuat di Michoacan. Mereka ngerti wilayahnya, ngerti masyarakatnya, dan tahu gimana cara masuk ke dalam sistem itu. Dan disinilah mulai muncul sesuatu yang agak abu-abu. Karena di awal kemunculannya, Los Viagras itu nggak langsung tampil sebagai kartel jahat. Mereka justru mencoba ngebangun image sebagai autodefensa, atau kelompok yang katanya berdiri buat melindungi masyarakat dari kekerasan kartel lain, terutama dari kartel Jalisco Nueva Generación. Dan buat banyak warga lokal, narasi itu masuk banget. Bayangin aja gitu, lu hidup di daerah yang tiap hari ada penculikan, pemerasan, ancaman, terus tiba-tiba ada kelompok yang bilang, kita di sini buat ngelindungin kalian. Ya wajar gitu kalau sebagian orang percaya, bahkan ada yang lihat mereka sebagai semacam pahlawan lokal. Lo que mencho nos pelan la verga, los Viagras, puros Viagras. Mira si a cobarbones, mira. Toda la guajira. Van para que sepan. Mereka ngomong soal melawan korupsi, melindungi rakyat, bahkan ngelawan kartel lain. Kedengarannya kayak familiar nggak? Tapi masalahnya, realitanya itu nggak sesederhana itu bre. Karena dibalik semua narasi itu, struktur dan tujuan mereka nggak pernah bener-bener berubah.
mereka tetap organisasi kriminal, tetap main di narkoba, tetap ngelakuin pemerasan, tetap pakai kekerasan sebagai alat utamanya. Dan titik baliknya mulai kelihatan sekitar tahun 2013. Di saat kekuatan mereka makin besar, wilayahnya makin luas, image sebagai pelindung masyarakat itu mulai retak. Karena praktik yang mereka lakuin makin mirip sama kartel lain yang dulu mereka klaim sebagai lawan. Penculikan mulai muncul, pemerasan makin sistematis, petani, pengusaha lokal, semuanya kena pajak yang mereka sebut sebagai derecho de piso. Dan di situ topengnya mulai jatuh. Yang awalnya diposisikan sebagai pelindung berubah jadi pihak yang juga menekan. Dan kalau lu perhatiin pola ini bre, ini tuh bukan cuma soal satu kelompok kriminal. Ini soal gimana kekuasaan itu bisa dibangun dari narasi palsu, dari image, dari kepercayaan, lalu pelan-pelan berubah jadi sesuatu yang jauh lebih gelap begitu kontrolnya udah didapat. Kayak cara main politik di suatu negara ya. Dan mungkin pertanyaan paling pentingnya bukan lagi siapa mereka di awalnya, tapi apa yang mereka jadi sekarang. Dan di titik ini ceritanya berubah dari sekedar kelompok yang lagi naik jadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Karena ketika kekuasaan itu mulai terkonsolidasi, orang-orang di dalamnya juga mulai kelihatan siapa yang benar-benar pegang kendali. Nama-nama kayak Sergio El Señor de los Galos, Sanchez, sama Jose El Chacal Gomez itu mulai muncul ke permukaan. Mereka bukan cuma anggota biasa, mereka ngambil alih wilayah kunci di Michoacán, terutama daerah yang jadi pusat produksi marijuana dan amapola. Dan dari situ bisnis mereka bukan cuma jalan, tapi berkembang pesat. Tapi yang bikin semuanya makin jelas itu bukan sekedar ekspansi wilayah. Yang bikin orang bener-bener sadar siapa mereka adalah cara mereka ngasih pesan. Tanggal 6 Februari 2016 jadi salah satu momen yang kagak bisa dilupain. Nama Los Viagras tiba-tiba ada di semua headline di Meksiko. Bukan karena operasi polisi, bukan karena penangkapan besar, tapi karena sesuatu yang jauh lebih brutal. 6 kepala manusia ditemukan di jalan yang menghubungkan Apatzingan dan Aguililla. Dan ini bukan sekedar kekerasan biasa, ini pesan mereka. Di lokasi itu, tubuh-tubuh tanpa kepala ditinggalin bareng tulisan yang secara jelas nunjuk rival mereka, yaitu Kartel Jalisco Nueva Generación. Isinya ancaman, peringatan, kayak mereka tuh bilang, ini yang bakal terjadi kalau lu pada nyoba masuk ke wilayah kita. Korban-korbannya diduga bagian dari CGNG. Dan buat banyak orang, ini bukan cuma balasan, tapi deklarasi. Deklarasi bahwa Los Viagras siap pakai cara apapun buat mempertahankan kontrolnya mereka. En Uruapan, Michoacán, ocurrió un enfrentamiento entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras, el cual dejó a 10 muertos y al menos 4 heridos. Militares y policías federales llegaron hasta la colonia Arroyo Colorado debido a que los vecinos reportaron que la balacera en el lugar duró más de 1 hora. Al llegar los efectivos fueron recibidos a balazos y abatieron a 2 presuntos criminales. Al lugar en este momento permanece resguardado y ya buscan a los civiles armados que lograron darse a la fuga. Dan dari situ image mereka makin terkunci. Bukan lagi kelompok yang mungkin melindungi warga, tapi organisasi yang siap ngelakuin hal paling ekstrim demi kekuasaan. Seiring waktu, posisi mereka di Michoacán itu makin kuat. Mereka jadi salah satu pemain utama dalam perebutan wilayah. Dan ironisnya di saat yang sama, mereka masih kadang ngeklaim diri sebagai pelindung masyarakat. Padahal di lapangan mereka juga yang nerapin aturan sendiri. Jadi kalau ada yang nanya, mereka itu autodefensa atau kartel, jawabannya dua-duanya pernah ada. Tapi ujungnya jelas, mereka adalah kartel yang tumbuh dari kekacauan dan memanfaatkan situasi buat memperluas kekuasaan mereka. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke konflik yang jadi salah satu perang paling brutal di dunia narkotrafik Meksiko. Los Viagras ngelawan kartel Jalisco Nueva Generación. Permusuhan ini bukan tiba-tiba muncul. Akar masalahnya balik lagi ke perebutan Michoacán, wilayah yang bukan cuma strategis, tapi juga jadi pusat produksi narkoba dan jalur distribusi penting. Kalau kita mundur ke sekitar 2014, ada momen penting yang sering dilewatkan, yaitu keluarga Sierra Santana yang jadi salah satu pilar Los Viagras, mutusin buat pisah dari Los Caballeros Templarios. Di saat yang sama, organisasi itu lagi melemah setelah kematian pemimpinnya, Nazario Moreno González. Dan di tengah kekosongan kekuasaan itu, Los Viagras itu mulai naik. Mereka bahkan sempat beraliansi dengan kelompok autodefensa lokal yang
yang dipimpin tokoh kayak Jose Manuel Mireles dan Estanislao Beltran. Narasinya yaitu untuk melawan kartel, membersihkan wilayah. Kedengarannya nggak asing kan? Tapi di sisi lain, di negara bagian Jalisco ada kekuatan baru yang lagi naik cepet banget, yaitu kartel Jalisco Nueva Generación tadi yang dipimpin sama Nemesio Oseguera Cervantes atau El Mencho. Kartel ini tumbuh dari reruntuhan organisasi lama, termasuk kartel de los Valencia, dan langsung jadi salah satu kekuatan paling agresif di Meksiko. Ekspansi mereka ke Michoacan itu cuma masalah waktu, dan begitu mereka mulai masuk, bentrokan itu nggak bisa dihindarin. Sekitar 2015, CGNG mulai dorong masuk dengan bantuan kelompok lokal, tapi Los Viagras kagak mundur, mereka lawan habis-habisan, dan dari situ konfliknya itu langsung naik level. Masuk 2017, ini bukan lagi gesekan kecil, ini udah jadi perang terbuka bre. Wilayah-wilayah kayak Tepalcatepec, Buena Vista, sampai Aguililla itu jadi titik panas. Bentrokan-bentrokan itu terjadi di mana-mana. Korban berjatuhan dan seringkali mayat-mayat itu ditinggalin dengan pesan, peringatan, ancaman, atau sekedar simbol dominasi. Dan kalau lu pikir itu udah parah, tunggu sampai 2019. Di Uruapan, Los Viagras itu ngegantung 19 tubuh di sebuah jembatan. Beberapa di antaranya dimutilasi disertai pesan ke CGNG. Itu bukan cuman aksi kekerasan, itu benar-benar udah berlebihan kan, level baru dalam perangnya mereka. Lalu di 2021 situasi makin berubah lagi. CGNG mulai pakai taktik yang lebih modern. Drone dengan bahan peledak dipakai buat nyerang posisi lawan di Tepalcatepec. Ini bukan lagi perang kartel biasa, ini udah mulai mirip konflik militer skala kecil. Dan di sisi lain, Los Viagras juga mulai kagak tinggal diem. Mereka beraliansi dengan sosok kayak Juan Jose Farias Alvarez yang dulunya bagian dari autodefensa, tapi akhirnya juga masuk ke dunia kriminal. Dan di titik ini, garis antara pembela dan pelaku udah bener-bener hilang bre. Masuk 2022, skalanya juga makin gila. Dalam satu hari di wilayah Tierra Caliente, lebih dari 50 orang itu tewas akibat bentrokan. Kedua pihak mulai pakai kendaraan lapis baja rakitan yang sering disebut monstruos, truk-truk yang dimodifikasi dengan plat baja hampir kayak kendaraan tempur. Ini bukan lagi sekedar kartel lawan kartel, ini udah jadi perang terbuka di tengah masyarakat. Dan kalau lu lihat semua ini dari awal sampai sekarang, satu hal jadi jelas, ini bukan cuma cerita tentang kekerasan, ini cerita tentang bagaimana kekuasaan itu dibangunnya dari kekacauan, dipertahankannya dengan teror, dan terus berkembang selama nggak ada yang benar-benar bisa menghentikannya. Dan di antara semua kekerasan itu ada satu kejadian yang bikin semuanya kerasa lebih personal, lebih nyata, dan jauh lebih sulit untuk diabaikan. Nama Hipólito Mora Chávez itu bukan sekedar tokoh biasa di Michoacan. Dia adalah salah satu wajah paling dikenal dari gerakan autodefensa, seorang petani lemon dari La Ruana yang di satu titik memutuskan bahwa cukuplah, bahwa kalau negara emang kagak bisa melindungi, maka masyarakat emang harus melindungi diri mereka sendiri. Awalnya sederhana kan, dia cuma petani, hidupnya dari lemon, dari tanah yang sama yang jadi sumber penghidupan ribuan orang lain di wilayah itu. Tapi di awal 2010-an, ketika Los Caballeros Templarios itu masih pegang kendali, semuanya berubah. Petani diperas, hasil panen dipajakin, dan rasa aman praktis hilang. Dari situlah tahun 2013 dia angkat senjata bersama tokoh lain kayak Jose Manuel Mireles. Gerakan autodefensa itu mulai tumbuh. Mereka datang dengan narasi yang kuat, yaitu melawan kartel, melindungi rakyat, dan merebut kembali wilayah. Tapi seperti banyak hal di Michoacan, cerita itu kagak bertahan lurus. Seiring waktu, autodefensa ini mulai pecah. Ada yang beraliansi dengan pemerintah, ada yang justru masuk ke dalam jaringan kriminal. Dan di titik itu, Hipólito Mora mengambil posisi yang berbeda. Dia mulai bersuara. Dia bilang bahwa sebagian dari mantan autodefensa itu udah berubah, bahwa mereka sekarang bekerja sama dengan kelompok kriminal, khususnya Los Viagras, bahwa organisasi itu bukan pelindung, tapi justru salah satu sumber utama kekacauan di wilayah tersebut. Dan dia nggak cuma ngomong sekali bre, berulang kali di wawancara, di pernyataan publik, dia secara langsung itu menuding nama-nama besar di dalam Los Viagras ini. Salah satunya adalah Nicolas Sierra Santana.
Dan di dunia kayak gitu, kata-kata ini kan punya konsekuensi ya. Tanggal 29 Juni 2023 semuanya berakhir. Saat itu Mora lagi dalam perjalanan di La Ruana, di dalam kendaraan lapis baja, ditemani juga sama pengawalnya. Lalu tiba-tiba datang serangan, terorganisir, cepat dan juga brutal. Kelompok bersenjata dengan perlengkapan taktis menyergap mereka. Granat dilempar, senjata berat ditembakkan, termasuk baret kaliber 50, yang dimana ini senjata yang bahkan bisa menembus kendaraan lapis baja. Dan dalam hitungan menit semuanya selesai. Setelah itu kendaraan mereka dibakar dengan tubuh mereka masih di dalamnya. Itu bukan sekedar pembunuhan, itu pesan bre. Pesan yang kalau lu lihat dari konteks sebelumnya kerasanya dingin banget. Bahwa di Michoacan, orang yang terlalu vokal melawan kekuatan kayak Los Viagras ini jarang bertahan lama. Se señaló Hipólito Mora de perseguirlo, de amenazarlo. Finalmente pues se confirma lo que Hipólito sabía, lo que los pobladores de La Ruana y los alrededores sabían. Los Viagras son los responsables, dice el fiscal, quien ayer había informado que son 25 personas involucradas directamente en el atentado. 25 integrantes de los Viagras. Esto fue negado por el hermano de Hipólito, Guadalupe Mora. No, no fueron 25. Hay muchos testigos en el lugar de los hechos, que eran muchos más. Eran mínimo 50. Fue una caravana de camionetas que también hay muchos testigos. Yo no los vi, pero hay muchos testigos aquí en La Ruana que era una caravana de mínimo 10 camionetas, pero eran más. Dice la fiscalía que pues reconoce que todos son sicarios relacionados con este grupo criminal, con los Viagras, Guadalupe. Así es. Con los Viagras. Dan kalau itu belum cukup kuat untuk nunjukin seberapa dalam kontrolnya mereka, lihat apa yang terjadi ke ekonomi lokal. Karena kekuasaan mereka ini nggak cuma soal senjata, tapi juga soal uang. Di Michoacan, lemon itu bukan sekedar buah, itu sumber hidup. Tapi buat banyak petani, setiap kilo yang mereka panen ada harga tambahan yang harus dibayar. Kutipan kecil kadang cuman beberapa sen, kadang sampai 2 peso per kilogram. Kedengarannya kecil, tapi kalau itu dipaksakan ke ribuan ton produksi, dampaknya kan besar. Dan yang lebih parah, itu juga bukan pilihan, itu kewajiban bre. Kalau kagak bayar, resikonya bukan cuma bisnis lu rugi, tapi nyawa. Kasus yang paling bikin geger itu terjadi di 2024 ketika seorang pengusaha lemon yaitu Jose Luis Aguinaga dibunuh di lahannya sendiri di Buena Vista. Diduga kuat karena pemerasan yang gagal. Dan dari situ reaksi masyarakat mulai muncul. Para petani berhenti bekerja, produksi dihentikan, bukan karena mereka mau, tapi karena mereka nggak punya pilihan lain selain menekan pemerintah buat turun tangan. Dan akhirnya negara merespon. Guardia Nasional bersama Secretaria de la Defensa Nacional meluncurkan operasi besar. Patroli diperketat, pos militer didirikan, kebun dan pusat distribusi diawasi. Selama beberapa waktu situasi terlihat lebih tegang bre. Penangkapan terjadi, senjata disita, dan laporan pemerasan itu menurun. Tapi kalau lu tanya orang di sana, apakah masalahnya ini benar-benar selesai? Jawabannya hampir pasti belum. Karena di balik operasi itu ketegangannya masih ada, ketidakpastiannya itu masih terasa. Orang-orang kembali bekerja tapi dengan bayangan yang sama yang masih menggantung di atas kepala mereka. Dan semua ini akhirnya balik ke satu pertanyaan besar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena perang antara Los Viagras dan CGNG ini belum selesai, tapi kan kemarin El Mencho-nya udah nggak ada. Bahkan bisa dibilang itu masih jauh sebenarnya dari selesai konflik dua kartel ini. Dan selama wilayah kayak Michoacan itu tetap jadi jalur strategis dan sumber keuntungan besar buat para kartel, selama masih ada uang yang bisa diperebutkan, gua rasa konflik ini akan terus berjalan. Dan di tengah semua itu, yang paling terdampak bukan cuma kartel atau pemerintah, tapi masyarakat biasa, orang-orang yang tiap hari cuman pengen hidup tenang, tapi malah terjebak di tengah perang yang bukan mereka yang mulai. Oke bre, segitu aja buat video gua kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.